Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Sejumlah desainer yang pernah ikut serta dalam pagelaran busana Indonesia Now di New York Fashion Week protes di media sosial menyebut adanya mismanagement dan kerugian uang. Tim VOA mengonfirmasi ke sejumlah desainer dan juga pengelola Indonesia Now terkait polemik ini. Sejumlah desainer peserta Indonesia Now dalam ajang New York Fashion Week The Show protes kepada pengelola. Akan mengikuti ajang New York. Fitri Sahuteru, salah satu peserta Indonesia Now 2024 lalu, video komplainnya terkait penyelenggaraan Indonesia Now menjadi polemik yang sempat ramaikan media sosial. Kak Fitri harus tahu apa, saya bilang gitu. Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Karena kalau kita tidak membantu Eski, besok show nggak akan terjadi. Saya mengumpulkan, kalian punya cash berapa, tolong berikan ke saya, kita kumpulkan di meja makan, dengan harapan Eski bisa menyelesaikan kewajiban dia sebelum show. Kalau nggak salah kurang lebih 10.000 atau 13.000 waktu itu saya dan teman-teman kasih ke Eski pagi itu. Ternyata masalahnya nggak sampai di situ aja. Saya minta kawan saya menemani Eski untuk bayar gedung dan lain-lain, ternyata masih ada yang belum dibayar. Keluhan dugaan mismanagement juga datang dari brand Lisa Ju. Yang paling parah itu menurut saya fittingnya. Ketika fitting juga itu banyak banget modelnya yang saya harus cobain baju segala macam, tes segala macam, dan itu ukuran tuh berbeda sama yang mereka kirimkan sebelumnya. Indonesia Now berlangsung 2 kali 1 tahun sejak 2018. Telah membawa berbagai karya desainer papan atas tanah air melantai di catwalk New York. Mulai dari Ivan Gunawan, Didit Maulana, Gea Panggabean, hingga Merdi Sihombing. Kepada VOA, Merdi ceritakan pengalamannya. Begitu kita lihat, ini kok datangnya orang Indonesia semua ya, gitu loh. Medianya juga media Indonesia. Lo tuh mau ngapain ya jauh-jauh ke New York ini dengan katanya menjual fashion Indonesia ke global. Kalau begini sih bukan ya. Yang menjadi masalah adalah munculnya berbagai macam isu polemik berkepanjangan di sosial media. Di YouTube, di Instagram, dan juga di grup WhatsApp. Semuanya saling debat, saling sanggah, saling memberikan informasi. Sehingga publik jadi bertanya-tanya, ini mana yang benar, mana yang salah. Topiknya hanya satu, Indonesia Now di New York Fashion Week The Show. Tim VOA berhasil mengkonfirmasi langsung kepada pendiri dan pengelola Indonesia Now di New York, Dina Barber yang biasa disapa Eski. Kalau boleh tahu itu biayanya berapa sih Ki untuk bisa masuk situ? Minimal banget itu kita harus keluar itu 150.000. 150.000 untuk satu show. Satu show. Ya. Memang kan harusnya pembiayaan ini tanggung jawab desainer ya, gitu. Atau mungkin pemerintah. Kerjaan fashion itu Max, itu tuh harus punya passion. Kalau di industri fashion nggak punya passion, itu pasti udah nyerah dari kapan juga gitu loh. Dan saya pun membantu desainer untuk mencarikan funding. Jadi perannya Eski di sini apa? Jadi dia. Perannya apa sih sebenarnya? Perannya apa sih sebagai apa? Sebagai event organizer. Event organizer. Sebagai apa lagi? Fashion consultant. Konsulat Jenderal RI di New York keluarkan imbauan terkait polemik ini. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia juga agar dalam mengikuti event-event di luar negeri selalu berhati-hati. Dari New York, Naratama dan Randy Wicaksana, VOA. Ya, gencatan senjata Israel Hamas memasuki minggu kedua dan berjalan relatif lancar dengan pelepasan sebagian sandera dan pemulangan ribuan pengungsi di Gaza. Di tengah pemberlakuan fase pertama gencatan senjata ini muncul wacana relokasi sementara atau permanen warga Gaza yang memunculkan pro dan kontra. Wacana relokasi warga Palestina dari Gaza diungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara di atas pesawat kepresidenan Air Force One bersama dengan pulangnya ribuan warga Gaza dari pengungsian. I'd like Egypt to take people and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people and
we just clean out that whole thing. Presiden Trump menjelaskan kondisi Gaza yang hancur sebagai alasannya mengusulkan relokasi yang mungkin jangka pendek atau untuk waktu lebih lama. It's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished, and people are dying there. So I'd rather get involved with some of the Arab nations and build housing in a different location where they can maybe live in peace for a change. Mesir maupun Yordania telah menolak usulan relokasi warga Gaza. Demikian pula pemimpin Palestina. Wacana relokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania ini muncul tak lama setelah laporan NBC News menyebutkan ada juga wacana dari tim transisi pemerintahan Trump untuk merelokasi sebagian warga Gaza ke Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah membantah pernah membahas kemungkinan ini. Analis mempertanyakan wacana relokasi ke negara tetangga maupun negara di luar kawasan, bila pun bersimpati dengan rakyat Palestina. There is no possibility whatsoever of Egypt, Jordan, or Indonesia for that matter, or any other Arab or Muslim country agreeing to quote-unquote host Palestinians from Gaza for any considerable amount of time. Ada kekhawatiran wacana seperti ini bisa menyemangati faksi garis keras di Israel. And we're already seeing that the far-right zealots in Israel, like Minister Smotrich and others, are already grabbing on this kind of statement, which perfectly aligns with their political platform, the age-old idea of so-called transferring Palestinians out of Gaza and out of the West Bank towards Egypt and Jordan. Pada saat yang sama, ada yang melihat wacana Trump lagi sebagai taktik negosiasi. So it's difficult to tell to what extent this is a serious proposal and to what extent it's actually just part of a negotiation tactic where Trump is trying to get ahead of the upcoming negotiation about the future of security and governance in Gaza by putting forward a maximalist vision for essentially depopulating Gaza. So that if the United States government starts with a very maximalist position, then the U.S. And its allies in Israel can appear to be making compromises when they settle for something less than that. Perundingan fase kedua baru dimulai awal Februari dan dipastikan lebih alot karena melibatkan pembebasan seluruh sandera dan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Beralih ke informasi lain, pemirsa, semakin banyak negara bagian di Amerika Serikat melegalkan ganja, apakah untuk keperluan medis atau rekreasional. Salah satu dampak yang sering diangkat adalah polisi bisa lebih fokus ke peredaran narkoba lebih bahaya. Tapi ternyata banyak dampak lainnya dari legalisasi yang belum terpikirkan sebelumnya. Kegiatan rutin bagi warga New York ini berubah menegangkan. He was doing his usual sniffing the ground and just looking at everything. And then when I got back to the apartment, about an hour later, he was non-responsive, was asleep, didn't move. And I woke him up and his eyes were really unfocused and his head was just moving like this constantly. Anjing pudel milik Colleen, Bondi, ternyata tak sengaja menelan sisa puntung ganja. You're walking your dog, you might notice that they're licking their lips or maybe they just grab something. Could it be a french fry or could it be the end of a joint? And sometimes it's the end of a joint and the people don't know. The drug THC is extremely toxic to dogs. They concentrate it in their bloodstream, it gets stored in their fat, and it affects their central nervous system. Dokter hewan mencermati insiden keracunan seperti ini meningkat tajam sejak legalisasi ganja. I see it growing, like 2 cases in the last month. This is something that really was 2 cases in a year previously. Menurut organisasi penyayang binatang American Society for the Prevention of Cruelty to Animals atau ASPCA, ada peningkatan tajam insiden keracunan sebesar 300% dalam 5 tahun terakhir.
one, pot has become legal, which, is great, no issues there. But there are, a lot of people who just litter are probably really importantly not aware. I mean, I didn't know this could happen, didn't hear of it. Ohio adalah negara bagian terakhir yang melegalisasi ganja untuk kegunaan rekreasional. Bagi kepolisian setempat, ini berarti harus mempensiunkan seluruh anjing pelacak narkoba yang telah dilatih untuk mengendus marijuana alias ganja. If they smell that and the person is saying, yes, there's marijuana in the car and they run their dog anyways, the dog indicates because of the marijuana, and then maybe they find something else. Well, theoretically, the search is thrown out now because they've imprinted on marijuana and because of that. Untuk melatih anjing baru perlu biaya ribuan dolar. And the fact that we're going to need 300 canines like overnight in Ohio, the demand for dogs and for training is going to be at a premium. Sebuah proposal digulirkan di Dewan Negara Bagian untuk mendanai pelatihan anjing baru. Ditambah lagi subsidi bagi anggota kepolisian yang ingin mengadopsi anjing yang dipensiunkan. Ohio bersama dengan Minnesota dan Delaware adalah negara bagian terakhir yang melegalisasi ganja untuk keperluan rekreasional. Saat ini, hampir separuh negara bagian di Amerika dan juga wilayah seperti daerah khusus ibu kota Washington DC yang telah melegalkan ganja untuk keperluan rekreasional. Sementara lebih banyak lagi yang membolehkannya hanya untuk alasan medis. Termasuk yang terakhir melegalkan untuk alasan medis adalah Kentucky. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pepatah bahasa Inggris menyebutkan membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan sendiri. Dan ini tampak dalam peran media sosial yang membuat orang melirik kehidupan orang lain, sehingga belanja melebihi kebutuhan. Tapi media sosial pula yang bisa memberi solusi. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points, I feel like in my head, have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. We are constantly being bombarded with what we should buy and what we should do. And sometimes even if you are doing okay, it's hard to grasp that as a reality because we are always being consumed with we should be doing more. Dihadapkan pada rumput tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. That comparison triggers this idea of, hey, am I surviving or am I not? How am I doing compared to my peers? In order to avoid dealing with that inner critic, we avoid money issues altogether. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvements. I'm saving up to replace my fence. I like to just kind of chip in a little bit every paycheck. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. The community that I've built there, a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my well-being and figuring out that I'm actually helping others through all of this. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, pasar petani lokal di Kosta Rika telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dan menyediakan beragam hasil pertanian dengan harga terjangkau. Pasar seperti ini menjadi jalur penghidupan ekonomi yang penting bagi ribuan keluarga petani dan sekaligus membangun rasa kebersamaan warga. Ini hari Sabtu seperti biasa di Pavas, sebuah kota di luar ibu kota Kosta Rika, San Jose. Di sini para petani kecil dari pedalaman datang lebih awal untuk menjual buah-buahan dan sayuran. El poquito que sembramos nosotros, lo que cultivamos, lo cosechamos y lo vendimos a vender aquí a la feria. Selama lebih dari 10 tahun, Nuria Serda menghabiskan hari Sabtunya di pasar produk pertanian ini yang tidak jauh dari rumahnya. Di sini ia bisa menemukan semua yang ia butuhkan dengan harga terjangkau. Es un rato que yo paso súper feliz. Como, me compro algo, todo aquí. A mí me encanta porque creo que así no tiene uno que desplazarse a San José. Son mis amigos, los considera uno a veces su familia. Pasar petani seperti di Pavas ini dimulai pada akhir tahun 1970-an. Dan di tahun-tahun berikutnya, lebih dari 80 pasar telah didirikan di seluruh Kosta Rika. Aquí tenemos 285 agricultores, de todas partes del país vienen aquí, y diferentes frutas, verduras, todo. Pasar seperti ini membantu menghidupi ribuan keluarga, sekaligus mempromosikan pertanian dan pariwisata Kosta Rika. Aquí podemos encontrar todos los productos que nosotros sembramos, los agricultores. Aquí pueden encontrar lechuga, rabanitos, platanitos. Pasar petani menyediakan pilihan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi konsumen di Kosta Rika, negara yang dianggap sebagai salah satu negara termahal di Amerika Latin. Me encanta porque es muy dinámico, sobre todo apoyar al comercio de los campesinos. Las cosas son deliciosas, todo muy fresquito, delicioso. Los precios son muy asequibles. Bagi para pelanggan tetap, pasar petani mingguan ini telah berkembang menjadi titik pertemuan budaya dan komersial, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menguntungkan. Ahí ganamos todos, gana el consumidor y ganamos nosotros por lo mismo, porque no hay intermediarios. Dan bagi Nuria Serda, kunjungan ke pasar ini telah menjadi seperti ritual mingguan, serta kesempatan untuk membeli sayuran dan buah segar dengan harga terjangkau. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kota yang warganya menjadi komunitas pensiunan terbesar di Amerika Serikat ternyata juga menjadi tempat dengan pertumbuhan jumlah anak paling pesat bila memperhitungkan kawasan satelit di sekitarnya. Perkembangan ini memunculkan dinamika baru selain juga tantangan tersendiri. Dengan suhu udara relatif hangat sepanjang tahun dan tidak adanya pajak penghasilan negara bagian, Florida menjadi tujuan banyak warga Amerika untuk melewatkan masa pensiun. The Villages di Florida bagian tengah menjadi salah satu kota favorit bagi pensiunan. The Villages is the largest retirement community in the United States, and I've been led to understand that it's the largest retirement community in the world right now. Undang-undang di The Villages membatasi usia penduduk untuk menjaga statusnya sebagai komunitas pensiunan. Tapi daerah sekitar The Villages, termasuk kota Wildwood, kini juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan terpesat dalam penduduk muda dan anak-anak. Alasannya, banyak layanan bagi para lansia harus dilakukan oleh keluarga relatif muda. We moved up here just to find something more family-friendly, conservative, more space, slower paced for our young kids, more land, things like that. And we like it up here. It's just been an adjustment. Jumlah anak usia 14 tahun ke bawah di wilayah The Villages dan Wildwood tumbuh 18% lebih dalam 10 tahun. Sementara jumlah keluarga muda tumbuh 19% dalam kurun waktu yang sama. I actually was born and grew up right down the street from where I'm living now, further into Wildwood, and we moved out when I was about 6 or 7 years old because it just
almost seemed like kind of a dead-end neighborhood, a dead-end town. And after I grew up, got married, and moved back, it was like you were coming to a completely different town. It was almost starting to become Orlando-esque. Orlando adalah destinasi wisata ramai di Florida, tempat Disney World dan Universal Orlando berada. Meski banyak warga lansia merespons positif pertumbuhan penduduk The Villages dan sekitarnya, bagi warga pensiunan ada pula dampak negatif. There's traffic here now, and with traffic comes more car accidents, and we're in golf carts, and there's more golf cart accidents because there's just such a crush of people here now. And as long as the Villages keeps growing, people will keep coming. Sementara bagi keluarga muda yang tinggal di sekitar, salah satu kekurangan kawasan The Villages dan sekitarnya adalah minimnya layanan medis bagi anak, karena fasilitas medis lebih banyak diarahkan pada warga lansia. Perkembangan di The Villages dan sekitarnya kontras dengan apa yang terjadi secara nasional di AS. Data sensus terbaru menunjukkan bahwa dalam satu dekade terjadi penurunan sekitar 3,3% warga usia 14 tahun ke bawah di berbagai kota di Amerika. Dan penurunan paling signifikan terjadi di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pada tahun baru Imlek, Kebun Binatang Nasional Smithsonian di Washington DC menampilkan perdana ke publik 2 panda yang diterima dari Tiongkok. Kerjasama pelestarian panda ini merupakan bagian diplomasi panda Tiongkok yang sempat terganggu buruknya hubungan bilateral Amerika Serikat-Tiongkok. Kegembiraan tampak di antara anak-anak yang hadir dalam penampilan perdana 2 panda, Pauli dan Jingbao, di Kebun Binatang Nasional di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. They're so fluffy, they're so playful, they're just so nice. Pengunjung dewasa tak kalah gembiranya. I took the day off of work so I could come be here when the zoo opened, and it's very exciting. I'm happy pandas are back in DC. It's making me, honestly, it's bringing back some like child joy. So it's very exciting. I just love how like roly-poly and pudgy they are, and how they walk all funny, and they're just the way they play and eat, and everything about them is just the cutest. Program peminjaman panda merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai diplomasi panda. Pasangan panda dipinjamkan oleh Tiongkok untuk kurun waktu 10 tahun dan selama masa kontrak, Kebun Binatang penerima bekerja sama dengan peneliti Tiongkok untuk mengembangbiakan satwa langka ini. Di tengah ketegangan AS Tiongkok, program ini sempat dihentikan dan panda-panda dipulangkan sebelum program peminjaman dipulihkan lagi pada 2024. They're fascinating. No, it's an animal you don't see often in zoos in the U.S. Sekitar 1 jam perjalanan dari Washington DC, pekerja kebun binatang memotong bambu. We're standing in one of our probably 10 or 11 bamboo stands here at our facility in Front Royal, Virginia. Basically, the purpose of all the bamboo that we've got planted is to provide food for our animals. That's giant pandas, but it's also a myriad of other species. Gajah, simpanse, dan gorila juga pemakan bambu. These bamboo stands allow us to maintain appropriate supply throughout the year, allow us to have some control over not only that supply, but also biosecurity and things like that, to make sure that the food that we're providing is safe for our animals. Tapi bagi panda, bambu mencakup sekitar 99% makanannya. On a daily basis, these animals are getting 45 kilos of bamboo each per day. And that's not an inconsequential amount, but it contributes to their overall health and longevity. 2 panda di Kebun Binatang Nasional tiba dari Tiongkok pada Oktober, tapi menjalani masa penyesuaian beberapa bulan sebelum ditampilkan ke publik. Selanjutnya, Kebun Binatang San Francisco di negara bagian California yang bersiap menerima panda dari Tiongkok paling cepat pada akhir 2025. Sebelumnya pada 2024, Kebun Binatang San Diego juga di California telah menerima pasangan panda dari Tiongkok. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini, saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.